Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai rewards point. Rewards point adalah salah satu bentuk benefit yang bisa didapatkan oleh pelanggan ketika melakukan transaksi pembelian pada suatu website. Rewards point juga dapat disebut sebagai hadiah. Rewards point merupakan poin yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk nominal, sehingga dapat digunakan kembali untuk transaksi belanja pada website. Untuk mendapatkan rewards point, pelanggan harus banyak melakukan transaksi. Contohnya, setiap transaksi sejumlah 1.000 akan didapatkan 1 poin reward. Jika berbelanja sejumlah 500.000, artinya akan mendapat 500 poin reward. Jumlah besaran transaksi untuk mendapat 1 poinnya berbeda pada setiap website atau pengaturan. Semakin banyak transaksi, maka semakin banyak pula poin yang akan didapatkan. Poin yang akan didapatkan oleh pelanggan adalah ketika status order dari pelanggan sudah terbayarkan. Pada Swift diberikan fitur bawaan rewards point yang dapat dilakukan konfigurasi melalui admin back office. Hal pertama yang harus dilakukan untuk melakukan konfigurasi rewards point oleh admin adalah masuk pada dashboard admin, ke menu store, configuration, ahead works extension, lalu rewards point. Akan muncul beberapa bagian konfigurasi untuk rewards point, diantaranya calculation, points awarded for, storefront, dan email notification. Expand pada bagian calculation. Pada bagian calculation memuat pengaturan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan perhitungan kalkulasi dari rewards point yang akan didapatkan oleh pelanggan. Pada bagian points earning calculation, terdapat opsi before dan after tax. Ini merupakan opsi di mana poin yang akan dikalkulasikan pada sebelum dan sesudah harga pajak. Pada bagian allow applying points to shipping amount, adalah untuk menentukan apakah poin dapat digunakan untuk memotong ongkir atau ongkir akan masuk pada kalkulasi poin. Pada bagian start date of lifetime sales calculation merupakan tanggal dimulainya proses lifetime penjualan. Pada bagian ini biarkan kosong jika lifetime sales dihitung dari tanggal pemasangan atau penginstalan Magento. Pada bagian point earn merupakan pengaturan poin yang mengatur berapa poin yang akan didapatkan oleh customer pada setiap rupiahnya. Pada bagian website, pilihkan website yang akan dilakukan point earning rule. Pada bagian customer group, pilih tipe customer yang akan mendapatkan rewards point. Pada bagian spend rate, merupakan perhitungan atau kalkulasi di mana 1 poin pembelian akan bernilai berapa rupiah. Hal ini juga dapat dibedakan berdasarkan penjualan lifetime sales. Pada bagian refund to rewards point, automatically merupakan pilihan pengembalian dana melalui saldo poin jika terjadi pembatalan pesanan. Pada bagian point can be used useless, the balance is greater than, merupakan opsi di mana pelanggan hanya dapat menggunakan poin jika saldo poin yang tersedia lebih besar dari nilai yang ditentukan oleh opsi ini. Pada bagian share of purchase that could be covered by points persen, menentukan nilai persen dari total keranjang yang tersedia untuk ditukar dengan poin dan terhindar dari zero checkout. Pada bagian cancel points earn on refunded order, merupakan opsi untuk membatalkan poin yang diperoleh dari pesanan yang dilakukan refund. Pada bagian reimburse points spend of refunded order, merupakan opsi untuk mengembalikan poin yang dihabiskan pada pesanan yang dikembalikan atau refund. Pada rewards point expired in days, merupakan opsi untuk menentukan berapa lama poin akan berlaku dan dalam jangka berapa lama poin akan kadaluarsa. Sebagai contoh, lakukan order pada front end dengan ketentuan yaitu earn rates Rp10.000 akan mendapatkan 1 poin dan spend rate 1 poin akan bernilai dengan Rp1.000. Poin yang akan didapatkan oleh pelanggan adalah ketika status order dari pelanggan sudah terbayarkan. Admin juga dapat melakukan konfigurasi rewards point melalui menu marketing.
Rewards Point by Aheadworks, terdapat beberapa menu, yaitu Transaction, Customers, dan Point Earning Rules. Pada bagian Transaction menampilkan transaksi yang menggunakan rewards point oleh pelanggan dalam website. Sebagai contoh, dilakukan add new transaction kepada customer berikut. Jika semua mandatory field telah terisi, maka klik Save Transaction. Lakukan pengecekan pada dashboard My Account, pada bagian Points, Reward, pada website. Pada bagian Customer menampilkan detail dari rewards point yang didapatkan oleh pelanggan, seperti lifetime sales, balance yang sekarang didapatkan, total point yang telah didapatkan, juga total spend yang didapatkan. Pada bagian Point Earning Rule, merupakan rule tambahan untuk pelanggan dapat mendapatkan poin secara lebih, dan juga untuk melakukan konfigurasi data dan menambahkan rule baru pada action yang akan digunakan. Klik Add New Rule untuk menambahkan rule baru pada Point Earning Rule. Pada bagian General Setting terdapat beberapa konfigurasi yang harus diisikan dan juga mandatory field yang harus diisikan. Set Enable Rule pada Yes untuk mengaktifkan rule yang akan dibuat. Pada field name, isikan nama yang akan digunakan untuk rule yang akan dibuat. Pada bagian Description, isikan deskripsi pada rule yang akan dibuat. Pada bagian Website, pilih website yang akan diaplikasikan rule yang dibuat. Pada bagian Customer Group, pilih tipe-tipe customer yang dapat menggunakan rule yang akan dibuat. Pada bagian From, pilih tanggal untuk mulai berlakunya rule yang akan dibuat, dan To untuk berakhirnya rule yang akan dibuat. Pada Priority merupakan urutan prioritas berjalannya rule. Semakin kecil angkanya, maka semakin tinggi prioritasnya. Isikan 0 untuk membuat prioritas utama. Pada bagian Promo Setting, merupakan pengaturan teks yang akan dimunculkan ketika pelanggan memenuhi rule yang dibuat. Pada bagian Condition, merupakan kondisi apa saja yang harus dipenuhi oleh pelanggan agar dapat mendapatkan rule yang sedang dibuat. Pada For All Product Matching the Condition Below, masukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan akan dapat mendapatkan rule yang dibuat ketika pelanggan melakukan transaksi pada kategori 11, 12, 14, hingga 17. Pada bagian Action merupakan tipe aksi apa saja yang akan didapatkan oleh pelanggan dengan tipe-tipe yang ada. Pada tipe Multiply a Default Earn Rate merupakan rule untuk melipat gandakan tingkat perolehan poin default yang diperoleh oleh pelanggan. Untuk tipe Add a Fixed Amount of Points in Additional to Earn Rate adalah poin yang akan didapatkan dan akan ditambahkan atas poin yang diperoleh oleh pelanggan sebelumnya. Hal ini tidak disarankan untuk digunakan pada produk bundle dikarenakan terkait dengan faktur dan pengembalian uang. Jika ingin melakukan penambahan point earning pada beberapa tipe action yang dilakukan oleh pelanggan, maka dapat melanjutkan pada konfigurasi pada menu berikut. Menu selanjutnya adalah Points Awarded For, adalah nilai poin yang akan didapatkan selain dari pembelian, juga setiap tindakan yang akan memiliki tingkat penghasilan poin oleh pelanggan. Pada Registration, masukkan poin yang akan didapatkan oleh pelanggan jika pelanggan melakukan registrasi. Pada Newsletter Sign Up, masukkan poin yang akan didapatkan oleh pelanggan jika pelanggan melakukan subscribe pada newsletter. Pada Sharing on Social Network, masukkan poin yang akan didapatkan oleh pelanggan jika pelanggan melakukan sharing atau membagikan tautan melalui sosial media. Pada bagian Sharing on Social Network, Daily Limit Point merupakan poin limitasi atau batasan poin yang akan dapat digunakan per harinya. Pada bagian Sharing on Social Network, Monthly Limit Point merupakan poin limitasi atau batasan poin yang akan dapat digunakan pada setiap bulannya. Pada bagian Product Review, masukkan poin yang akan didapatkan oleh pelanggan jika pelanggan melakukan review produk. Pada bagian Product Review Daily Limit merupakan daily limit atau poin maksimal yang akan dapat digunakan untuk setiap produk review yang dilakukan oleh pelanggan. Pada bagian Product Review Point Awarded to Product Owner Only merupakan opsi di mana product review point hanya akan dapat didapatkan oleh product owner saja. Pada Customer Birthday merupakan poin yang akan didapatkan oleh pelanggan jika pelanggan sedang memasuki pada hari kelahiran atau ulang tahun. Pada bagian Add Point of Birthday in X Days Advance merupakan opsi di mana pelanggan akan mendapatkan poin ulang tahun beberapa hari sebelumnya. Pada bagian Limit DOB Change by Customer merupakan limit DOB atau Date of Birthday yang dapat dilakukan perubahan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah bagian Storefront, merupakan pengaturan rewards point yang akan ditampilkan pada storefront atau front end. Pada bagian Storefront akan menyesuaikan dengan custom design jika ada. Pada bagian Point Balance in Top Link, opsi untuk memunculkan top link pada
bagian top menu. Pada bagian hide the top link if rewards point balance is empty adalah opsi untuk menyembunyikan top links ketika balance reward point pada pelanggan adalah 0. Pada bagian rewards program explainer page merupakan pilihan dari page yang akan digunakan untuk menampilkan rewards point yang didapatkan oleh pelanggan. Pilih rewards point page. Pada bagian display block with discount information adalah opsi untuk menampilkan blok diskon ketika pelanggan mendapatkan poin. Pada bagian display social sharing button at the product page merupakan opsi untuk memunculkan button sharing sosial media pada product page. Pada display invitation to newsletter subscription adalah opsi untuk menampilkan newsletter subscription invitation. Pada bagian display an invitation to register, pada bagian promo text on categories merupakan teks yang akan muncul ketika pelanggan dapat mendapatkan poin dan berada pada kategoris page. Teks ini akan muncul ketika pelanggan mendapatkan 2 buah rule yang match atau 2 buah promotion rule yang digunakan. Pada bagian promo text for registered customer on product page merupakan teks yang akan dimunculkan pada product page dengan kondisi customer telah melakukan registrasi sebelumnya. Pada bagian promo text for not logged in visitor on product page merupakan teks yang akan dimunculkan pada product page dengan kondisi customer adalah not logged in atau visitor atau guest condition. Selanjutnya adalah bagian email notification. Email notification adalah bentuk notifikasi rewards kepada customer mengenai pembaharuan atau masa kadaluarsa reward point yang diperoleh. Pada bagian sender, terdapat beberapa opsi pilihan yang dapat melakukan pengiriman atau penambahan transaksi rewards point, yaitu general contact, sales representative, customer support, atau custom email 1 atau 2. Pilih pada general contact. Pada bagian subscribe customer to rewards point notification by default, set yes untuk mengaktifkan notifikasi rewards point ketika customer melakukan subscribe secara default. Pada bagian balance update template, pilih template yang akan digunakan untuk balance update. Set pilihan pada balance update atau default. Pada bagian point balance notification send when merupakan kondisi apa saja notifikasi balance dapat dikirimkan. Pada bagian point expiration reminder template, masukkan template yang akan digunakan untuk reminder atau notifikasi ketika poin telah memasuki pada masa kadaluarsa. Pada bagian expiration reminder timing atau days merupakan kapan pelanggan mendapatkan notifikasi bahwa reward point yang didapatkan telah memasuki pada masa kadaluarsa. Setelah selesai melakukan konfigurasi, klik save untuk menyimpan konfigurasi yang telah dibuat. Demikian rewards point. Terima kasih.